Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Gemar Jumat 11 April 2025. Berkat firman Tuhan pagi ini terambil dari Amsal 24 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis di langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikianlah hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 13 berbicara tentang perumpamaan tentang madu. Penulis Amsal mengawali dengan gambaran sederhana namun bermakna, yaitu madu. Dalam budaya Ibrani kuno, madu adalah simbol kenikmatan, kekuatan, dan penyegaran. Madu juga mudah ditemukan dan sangat dihargai. Secara rohani, madu di sini melambangkan hikmat, sesuatu yang bukan hanya baik secara teori, tetapi manis dan menguatkan ketika benar-benar dicerna oleh jiwa kita. Ayat 14 berbicara tentang hikmat adalah masa depan dan harapan. Di ayat ini kita diarahkan untuk melihat hikmat sebagai sesuatu yang memberi arah hidup, membentuk karakter, dan memelihara harapan. Jika kita mendapatkan hikmat, masa depan kita menjadi jelas dan kuat, karena kita berjalan dengan nilai-nilai ilahi, bukan sekedar logika manusia. Hikmat dalam konteks ini adalah hikmat dari Tuhan, yaitu kemampuan untuk melihat hidup dari sudut pandangnya dan bertindak sesuai dengan kebenarannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dapat menerapkan pesan firman Tuhan dari Amsal 24 ayat 13-14 dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan cara yang pertama, cintai firman Tuhan seperti madu. Bacalah firman Tuhan bukan hanya karena kewajiban rohani, tetapi seperti seorang yang menikmati madu, penuh rasa syukur dan kerinduan. Yang kedua, kejar hikmat lebih dari pengetahuan. Pengetahuan bisa didapatkan dari kita membaca buku, kita mencari pengetahuan itu di Google, tetapi hikmat datang dari perenungan, doa, dan pengalaman bersama Tuhan. Hikmat membuat kita tahu kapan, bagaimana, dan mengapa kita harus bertindak dengan benar. Dalam menghadapi konflik, misalnya baik di tempat kerja atau keluarga, jangan langsung bereaksi. Kita perlu berdoa dan bertanya, apa keputusan yang diambil itu mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan. Yang ketiga, hidup dengan pandangan ke masa depan. Orang yang hidup dengan hikmat tidak terombang-ambing oleh situasi. Mereka punya arah karena harapan mereka berakar pada janji Tuhan. Saat menghadapi kegagalan, ingatkan diri bahwa harapan tidak akan hilang. Sesuai Amsal 24 ayat 14, Tuhan memberiku hikmat dan masa depan. Aku tidak akan goyah. Yang keempat, jadilah pembagi madu untuk orang lain. Jangan simpan hikmat itu sendiri, bagikan kebaikan dan nasihat yang membangun kepada sesama, khususnya anak-anak, remaja, atau teman yang sedang bergumul. Kiranya firman Tuhan pagi ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh hikmat, ajar kami Tuhan untuk mencintai kebenaran-Mu lebih dari segalanya. Ya Tuhan, biarlah hikmat-Mu
menjadi seperti madu yang manis bagi jiwa kami, menguatkan, menuntun, menjaga harapan kami tetap hidup. Tuntunlah kami untuk hidup dengan arah dan nilai yang berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau pagi ini kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami, setiap aktivitas kami, mulai dari pagi hingga malam nanti ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.